Selamat siang semua dan salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Marsianus Muka MPD, NIDN 0830068203. Saya dosen dari kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti di Kabupaten Ngada, Provinsi NTT. Home base saya pada program studi PG PAUD, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan untuk Serdos gelombang 2 tahun 2022. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi ini adalah mata kuliah perkembangan belajar anak. Tentu masih ada beberapa mata kuliah yang lain seperti bimbingan dan konseling, permasalahan perkembangan AUD, serta pendidikan dan permasalahan anak berkebutuhan khusus. Itu merupakan mata kuliah yang saya bawakan di program studi PG PAUD STKIP Citra Bakti. 3 hal yang akan saya paparkan terkait mata kuliah ini, mata kuliah perkembangan belajar anak itu. Mata kuliah ini dengan bobot 2 SKS. Yang pertama terkait dengan bagaimana saya melaksanakan perkuliahan ini. Mata kuliah perkembangan belajar ini merupakan mata kuliah wajib di program studi PG PAUD yang diberikan kepada mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS. Kegiatan dalam perkuliahan ini meliputi ceramah, diskusi kelompok, dan pemberian tugas. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dari tumbuh kembang anak. Mahasiswa mampu untuk menguasai tentang karakteristik peserta didik, periode dan tugas perkembangan anak, dan mahasiswa mampu memiliki konsep pengembangan kemampuan fisik, kemampuan kognitif, kemampuan afektif, sosial, moral, dan agama. Yang berikut, salah satu hal yang ditekankan dalam perkuliahan ini adalah bahwa mahasiswa mampu untuk menemukan keterkaitan antara materi yang dipelajari dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan, seperti proses tumbuh dan kembang anak tadi, dan juga tugas-tugas perkembangan yang harus dilaksanakan oleh anak di setiap rentang usia. Jadi itu harapan-harapan yang harus mahasiswa mampu untuk menemukan di dalam kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua, sebaran materi-materi yang harus dipelajari dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah konsep pertumbuhan dan perkembangan anak. Lalu yang kedua ada karakteristik perkembangan peserta didik. Lalu ada tridimensi peserta didik. Lalu ada periode dan tugas perkembangan peserta didik. Lalu ada konsep pengembangan kemampuan fisik, motorik, sosial, emosional, moral, dan agama. Itu menjadi materi-materi yang akan dipelajari di mata kuliah ini. Bentuk perkuliahan ini adalah bisa merupakan kombinasi perkuliahan secara luring dan daring. Beberapa waktu yang lalu, karena kita sedang dilanda COVID-19, itu kami menggunakan pembelajaran online, dan media yang digunakan itu bisa menggunakan Zoom meeting, dan Edlink yang digunakan oleh STKIP Citra Bakti sebagai media untuk dalam proses pembelajaran. Serta pembelajaran tatap muka. Tatap muka saat ini sudah dibolehkan karena penyebaran COVID sudah mulai
berkurang. Karena itu kami semua dibolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan catatan bahwa semua peserta kelas itu harus sudah vaksin, ya, sudah vaksin, dan mereka harus menunjukkan kartu vaksin. Baru setelah itu boleh mereka mengikuti tatap muka. Karena itu bentuk perkuliahan ini merupakan kombinasi ada luring maupun daring. Terkait penggunaan model dan metode pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik perkuliahan, materi perkuliahan. Ya, dalam perkuliahan ini, khususnya mata kuliah perkembangan belajar anak itu, saya menggunakan model pembelajaran kooperatif. Ya. Kenapa saya menggunakan model pembelajaran kooperatif ini? Menurut saya, kooperatif itu memungkinkan semua peserta kelas, baik mahasiswa maupun dosen, melakukan interaksi satu sama lain. Ya. Bisa antara mahasiswa dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen. Ya. Sehingga dengan demikian suasana perkuliahan itu menjadi lebih hidup. Ya. Mahasiswa lebih termotivasi untuk belajar. Karena belajar itu terjadi dengan siapa saja, tidak harus dengan dosen saja atau dengan. Kedua, mengenai interaksi antara dosen dan mahasiswa ini, itu bahwa interaksi antara mahasiswa selain waktu komunikasi yang diberikan secara langsung atau tatap muka waktu di kampus, baik di dalam maupun di luar kelas, juga disediakan media komunikasi. Biasanya dalam setiap mata kuliah itu kami selalu membuat WhatsApp group untuk setiap mata kuliah. WhatsApp group ini untuk memudahkan saya berinteraksi dengan mahasiswa sebagai peserta kelas dalam mata kuliah perkembangan belajar ini. Baik ada pertanyaan atau ada informasi dari dosen, bisa disampaikan di WA group. Atau begitupun sebaliknya, ada pertanyaan yang hendak didiskusikan oleh mahasiswa, juga bisa disampaikan melalui WhatsApp group. Yang berikut, yang ketiga, mengenai asesmen atau penilaian. Penilaian yang dilakukan di kampus STK Citra Bakti dan semua dosen termasuk saya, yang biasa kami lakukan adalah penilaian proses. Yang pertama, penilaian proses itu bobotnya 30%. Penilaian proses ini mencakup kehadiran tepat waktu dari mahasiswa. Lalu yang kedua, keterlibatan atau partisipasi aktif mahasiswa dalam proses perkuliahan. Lalu yang berikut, penilaian proses yang berikut adalah kerapian mahasiswa, kerapian berpakaian mahasiswa. Itu menjadi konsen kami di sini, karena mahasiswa yang kami ajarkan itu adalah mahasiswa calon guru. Ya, perlu diingat bahwa guru itu merupakan contoh bagi peserta didik. Karena itu mulai dari sekarang sudah mulai membiasakan diri untuk berpakaian secara rapi. Lalu yang berikut ada penilaian tugas. Semua bobot adalah 15%. Terdiri dari tugas 1 5%, tugas 2 5%, serta tugas kelompok yang harus dikerjakan bersama-sama itu bobotnya 5%. Sehingga total secara keseluruhan penilaian tugas itu adalah 15%. Lalu yang berikut ada penilaian UTS sebesar 20% dan penilaian UAS 35%. Penilaian yang dilakukan itu adalah ketepatan dalam menganalisis penerapan konsep dari materi perkuliahan, ketepatan dalam menyelesaikan persoalan, ya, persoalan-persoalan yang disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menyajikan pelaksanaan perkuliahan ini untuk salah satu materi dalam mata kuliah perkembangan belajar anak. Dengan materinya adalah periode dan tugas perkembangan anak. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, luar biasa. Baik, hari ini kita
Sebelum kita mulai dengan materi yang baru, tentu saya harus mengecek dulu kehadiran kita semua. Kira-kira di antara kita yang belum datang siapa? Claudia Joanna Bunga, Pak. Claudia Joanna Bunga. Itu kenapa? Sakit, Pak. Sakit. Ya, Pak. Baik, berarti yang tidak hadir itu hanya satu orang. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran, sebaiknya kita mulai dengan doa. Untuk itu kepada Charles Sandal diminta untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Tuhan Yesus, sekarang dan waktu mati. Amin. Dalam nama Bapa, Baik, adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang periode dan tugas perkembangan anak. Mungkin di antara kita, yang sudah pernah membaca, sudah pernah tahu, entah melalui gadget masing-masing atau melalui televisi. Mungkin ada yang sudah tahu tentang kira-kira apa itu tugas perkembangan. Baik, silakan Monica Kolos. Yang pertama kita akan melihat tujuan dari pembelajaran dulu. Yang pertama, bahwa dengan mempelajari tugas perkembangan ini, maka mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi tugas-tugas perkembangan anak berdasarkan rentang usia. Jadi kalau berdasarkan rentang usia, kalau di TK itu ada kalau kelompok A itu dari usia berapa? 4 sampai 5 tahun. Terus kelompok B 5 sampai 6 tahun. Masing-masing itu mempunyai tugas. Karena itu diharapkan setelah perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan untuk dapat mengidentifikasi tugas-tugas perkembangan anak berdasarkan rentang usia. Lalu tujuan yang kedua, bahwa mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tujuan dari tugas perkembangan. Kira-kira untuk apa? Jangan sampai kita belajar, tetapi maksud dan tujuan dari tugas perkembangan itu kita tidak tahu. Semua ada maksud. Pelaksanaan tugas perkembangan setiap rentang usia itu, kalau dilaksanakan secara tuntas, maka anak itu akan merasa bahagia. Misalnya, anak TK dia tugasnya adalah bermain. Bayangkan ketika dia sedang asik-asik bermain, lalu ada orang tua datang dan melarang, stop, suruh dia bekerja, dan pasti ekspresi reaksi dari anak itu merasa sedih, merasa kecewa, bahkan sampai dengan menangis. Karena itu tujuan yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tujuan dari tugas perkembangan. Lalu tujuan yang berikut, tujuan pembelajaran yang berikut, bahwa mahasiswa itu dapat menjelaskan periode dan tugas perkembangan. Kita harus tahu bahwa ternyata setiap rentang usia manusia ini sudah diatur berdasarkan usia-usia. Jadi tidak sembarang macam. Kalau kita di kampung kan itu anak-anak kecil dipaksa untuk melakukan tugas-tugasnya orang besar. Anak TK disuruh cari kayu api, itu sebetulnya kita sedang benar tidak? Sedang. Dan kalau tidak mengikuti aturan yang ditetapkan orang tua, maka anak itu disebut sebagai anak bandel, anak durhaka dan sebagainya. Karena itu kita sebagai calon guru PAUD mesti memahami tujuan periode dan tugas perkembangan ini, sehingga dalam mendidik anak itu kita tidak salah. Untuk mendidik harus sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tugas perkembangan untuk setiap rentang usia anak itu. Yang berikut kita akan melihat pengertian dari tugas perkembangan. Tugas perkembangan, bahwa tugas perkembangan itu merupakan tugas
yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan manusia. Bagus sekali seperti yang disampaikan oleh salah satu teman kita, Monica Kolo tadi, bahwa tugas perkembangan itu merupakan tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu atau rentang kehidupan manusia. Tugas, namanya tugas harus dilaksanakan secara tuntas. Seperti kalian mahasiswa diberi tugas, ada tugas mandiri 1, tugas mandiri 2, dan tugas kelompok. Dan kalau tugas itu tidak dikerjakan, maka risikonya bahwa kita tidak mendapatkan nilai. Itu sama, bahwa setiap rentang usia itu mempunyai tugasnya masing-masing. Jadi tugas itu harus dilaksanakan secara tuntas. Karena itu anak-anak kalau bermain sebagai orang tua, sebagai guru, mesti kita tidak usah bingung, karena memang itu tugasnya. Jadi kalau kita TK, waktu PLP, kalau yang belum, kalau yang sudah, pasti pernah melihat di sekolah-sekolah itu anak-anak datang pertama itu biasa ada mainan-mainan itu ditaruh saja begitu, lalu biarkan anak yang memilih, terserah dia mau main. Kalau ada kendaraan, lalu ada apa lagi, rumah-rumahan dan sebagainya, terserah dia mau bermain. Karena itu tugasnya anak-anak usia ini. Lalu pengertian yang berikut dari tugas perkembangan itu, bahwa tugas perkembangan ini kalau berhasil dilaksanakan dengan baik itu, anak itu akan merasa sangat bahagia. Bahagia dia akan merasa melangkah ke usia berikutnya. Kalau kita selama ini untuk melangkah ke usia berikutnya ditandai dengan perayaan ulang tahun, tiup lilin, anak-anak merasa senang. Ya, tidak Charles. Ya. Tetapi sebetulnya yang paling penting harus kita garis bawahi, mungkin sebentar lagi kita menjadi orang tua muda, kita harus memahami ini. Bahwa ternyata ketika anak itu melaksanakan tugasnya di usianya itu secara tuntas, maka anak itu akan merasa bahagia. Dia bahagia, dia akan beranjak ke usia berikut. Jangan sampai ketika dia sudah melangkah ke usia berikut, dia merasa masih kurang. Sehingga kita lihat orang yang sudah mukanya sudah seperti orang tua, tetapi kelakuannya masih seperti anak kecil. Mungkin permasalahan utama mungkin di sini, dia tidak bisa melaksanakan tugas perkembangan itu di usia tertentu itu dengan secara tuntas. Karena itu nanti kalau kita guru, kita menjadi orang tua, biarkan anak itu melaksanakan tugas perkembangannya itu harus secara tuntas. Lalu yang berikut kebalikannya, bahwa apabila anak itu gagal melaksanakan tugas perkembangan, maka anak itu akan merasa tidak bahagia, menjadi anak yang pemurung, menjadi anak yang pemurung dan sebagainya. Anak menjadi sangat tidak bahagia. Bayangkan kita sudah membesarkan anak, menghadirkan anak dengan penuh rasa cinta begitu, akibat dari saling mencintai lalu muncul anak, buah dari cinta itu, lalu kita membiarkan anak untuk tidak melaksanakan tugas perkembangan. Yang pertama, bahwa tujuan yang pertama itu adalah petunjuk bagi hidup. Itu tanda. Misalnya pada saat kita remaja, pernah mengalami remaja? Kita sekarang kan pasti sudah masuk pada tahap dewasa awal, pasti sudah mengalami itu, ya. Sebagai petunjuk bahwa dia sudah memasuki usia remaja adalah, kalau usia remaja itu salah satu tugasnya adalah cinta dan mencintai. Sudah mulai ada perasaan suka dengan lawan jenis. Tandanya apa? Kalau yang perempuan tadinya tidak biasa dandan, lalu tiba-tiba mulai minta uang ke orang tua gitu. Buat apa? Beli bedak FIFA sekedar lalu lipstick, lalu ini, ya, it's okay, tidak apa-apa, ya, karena memang itu tanda-tandanya. Tetapi ketika kita SMP masih tergolong sebagai anak-anak, hal itu, tanda-tanda seperti itu tidak pernah muncul. Belum lagi secara biologis, secara fisik.
Kalau yang perempuan tanda-tandanya seperti apa ketika sudah mulai remaja? Kita tahu yang laki-laki pasti ada tanda-tanda tertentu yang belum pernah kita alami di usia sebelumnya, tetapi kita alami di usia saat ini, usia remaja. Ya, mengerti ya? Iya. Motivasi setiap individu untuk melakukan tugas masing-masing sesuai dengan usia. Motivasi. Jangan sampai kita sudah besar tetapi kelakuan kita masih berarti seperti itu, berarti tidak mempunyai motivasi. Ya. Jadi itu yang kedua. Lalu yang ketiga, menunjukkan hal-hal yang akan dihadapi. Ya. Menunjukkan tentang hal-hal yang akan dihadapi dan tindakannya yang diharapkan muncul dari individu tersebut. Ini seperti apa kira-kira? Monika Kolom, rentang usia saja, usia tertentu saja. Misalnya di usia 1 tahun dia sudah bisa langsung berjalan, lari dan sebagainya. Tetapi itu melalui proses pertumbuhan dan perkembangan, sehingga kita bisa melihat bahwa faktor-faktor munculan tugas perkembangan bisa melihat dari kematangan fisik. Contohnya adalah anak itu belajar berjalan karena dia sudah mempunyai kematangan otot kakinya sudah mulai kuat, maka bisa menopang tubuh, maka dia bisa mulai berjalan. Tetapi ketika anak itu baru lahir, tentu dia otot kakinya belum bisa menopang tubuh, karena itu dia hanya bisa berbaring saja, hanya bisa tidur bolak-balik lalu sampai sedikit-sedikit ketawa dan sebagainya. Jadi untuk langsung jalan tidak bisa karena belum mempunyai kematangan fisik. Lalu yang kedua ada tuntutan dari masyarakat. Tuntutan masyarakat bagaimana? Bahwa anak itu harus tumbuh menjadi anak yang cerdas, pintar. Dan tuntutannya itu supaya cerdas dan sebagainya, maka anak itu harus menempuh jenjang, harus memasuki dunia pendidikan mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Itu tuntutan masyarakat, bahwa anak itu harus bisa cerdas. Lalu dari sikap sosial, bahwa anak itu harus bisa berperilaku baik. Semakin dewasa mestinya juga diikuti dengan sikap kita, pembawaan kita di dalam masa kita sudah dewasa, ketika di masyarakat, entah kepala keluarga kita, entah ketua RT, kepala desa dan sebagainya, untuk perintah kepada kita justru tidak bisa mengikuti, bahkan cenderung untuk melawan apa yang sudah diperintahkan. Itu berarti kita belum mempunyai kedewasaan di dalam diri kita. Kita hanya menjadi orang yang lebih tua saja, semakin tua, tetapi dari sikap, dari kedewasaan itu kita tidak. Ya, jadi itu menjadi tuntutan dari masyarakat, bahwa anak itu harus bisa membaca, bisa menulis dan sebagainya. Lalu yang berikut ada cita-cita individu sendiri. Cita-cita ini biasa muncul sejak kita TK. Guru-guru sering tanya, mau jadi apa? Charles guru kira-kira jawabnya dia kayak apa? Jadi guru. Makanya dia besar masuk ke estetik. Lalu Rizna mau jadi suster. Mudah-mudahan setelah selesai dari estetik dia bisa masuk suster. Dan itu cita-cita kita. Kalau waktu TK cita-cita itu terbentuk itu karena kebiasaan. Apa yang sering kita lihat, apa yang sering anak lihat. Kalau di tempat tinggal kita, di rumah kita, di lingkungan kita, kalau kita tanya anak-anak itu pasti yang pertama cita-citanya itu film. Kenapa? Karena setiap hari itu pasti dengar suara pesawat yang lewat. Benar tidak? Lalu cita-cita yang kedua adalah polisi. Kenapa? Selalu tilang. Orang tuanya berkendaraan begitu langsung tilang, stop, periksa. Dia perhatikan. Ternyata gagah itu ada pistol di samping. Bentuk tubuhnya bagus dan atletis dan sebagainya. Jadi itu yang tertanam di dalam pikirannya anak-anak. Lalu yang berikut apa? Cita-cita menjadi
dokter karena sering sakit toh, apalagi sering diancam oleh orang tua. Nanti kalau kamu sakit atau kalau kamu menangis terus nanti dokter suntik jarum yang sangat besar. Itu kan membekas sekali. Ketika masuk jenjang pendidikan, guru-guru tanya cita-cita menjadi apa? Itu yang mereka sebutkan, dokter, polisi, pilot, terus apa lagi? Tentara, guru. Mungkin orang tuanya guru atau tinggal di lingkungan guru, Charles, pasti ketika ditanya cita-cita menjadi apa, maunya jadi guru. Karena setiap hari pasti bergaul di lingkungan yang banyak guru, ya. Itu faktor-faktor munculnya tugas perkembangan, ya. Jadi yang pertama kematangan fisik, lalu yang kedua tadi apa? Tuntutan masyarakat. Yang keempat, yang ketiga, cita-cita individu sendiri. Ya. Lalu yang berikut periode dan tugas perkembangan. Ya, sebelum Bapak menjelaskan ini, maka Bapak akan meminta kita masuk ke dalam kelompok, ya, yang sudah dibagikan. Silakan dibentuk. Nanti kita kerjakan masing-masing, ya, dengan sumber yang ada buku, ada gadget masing-masing kita bisa kerjakan, ya, soal periode dan tugas perkembangan. Silakan membentuk kelompok. Nanti selesai kita menunjuk salah satu kelompok untuk presentasi di depan kelas. Waktunya tidak terlalu lama. 6 sampai 12 tahun. Yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Yang kedua, belajar membentuk sikap yang sehat pada diri sendiri sebagai makhluk biologis. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelamin. Untuk masa remaja bisa dijelaskan oleh teman saya. Periode masa remaja yaitu yang pertama, menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif. Yang kedua, mencapai peran sosial dan pria dan wanita. Yang ketiga, mencapai perilaku yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, mempersiapkan karir. Baik, itu saja. Waktu Anda saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang periode dan tugas perkembangan. Mungkin di antara kita yang ingin menyampaikan sanggahan atau pertanyaan, diberi kesempatan. Sudah mengerti? Sudah mengerti. Saya pikir cukup untuk presentasi kelompok 1. Saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, itu tadi presentasi diskusi kelompok 1 tentang periode dan tugas perkembangan. Saya pikir kelompok-kelompok yang lain juga sudah melakukan hal yang sama. Tetapi untuk tugas ini nanti tetap di-share seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya. Di mana? Di ya, seperti yang sudah kita lakukan selama ini, ya. Supaya Bapak bisa lihat selanjutnya untuk melakukan penilaian, ya. Baik, saya pikir itu untuk pertemuan kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang tugas perkembangan anak. Mengapa ini penting? Kita sebagai calon guru, ya, dan juga sebentar lagi mungkin kita akan menjadi orang tua, ya. Jadi tugas perkembangan ini perlu diketahui oleh kita semua, supaya dalam proses mendidik anak itu menjadi tidak salah, sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan usia anak masing-masing. Misalnya usia anak 5-6 tahun, tugasnya buat apa? Kalau usia remaja, tugasnya buat apa? Jadi kita sudah mempunyai bekal itu. Semoga materi hari ini sangat bermanfaat. Bapak sampaikan terima kasih untuk kegiatan kita hari ini karena kita sudah melakukan secara baik, kita sangat antusias, ya. Saya pikir kita juga sudah memahami. Saya pikir itu terima kasih untuk kita semua.